nggak sih kalian kepikiran untuk tinggal di pulau liar sendirian? Lebih dari 1000 tahun, bahkan tidak menggunakan handphone. Aku yakin sih tidak akan betah ya. Yap, kalian tidak salah dengar. Ini adalah kisah hidup dua pria yang bernama Ho Bang Song dan Phong Zedi di pulau liar, yaitu Pulau Speranza. Dalam sesi ini, aku akan membedah novel yang berjudul Phong Zedi ou La Vie Sauvage, karya Michel Tournier. Novel yang aku pegang ini adalah novel terjemahan yang berjudul Kehidupan Liar, diterjemahkan oleh Ida Sundari-Hussein. Dalam novel ini diceritakan terdapat dua tokoh utama yang bernama Ho Bang Song dan juga Phong Zedi. Ho Bang Song merupakan sosok manusia biasa, dia sudah beristri dan beranak. Dia lahir di York. Dia mempunyai misi perdagangan bersama kawan-kawannya untuk pergi ke daerah pantai Chili menggunakan kapal yang diberi nama kapal La Virginie. Namun, di tengah-tengah perjalanan, mereka semua terbentur oleh ombak keras yang membuat kapal mereka rusak dan hanyut dan merenggut nyawa mereka kecuali Ho Bang Song. Ho Bang Song selamat dan dia terdampar di pulau liar. Ho Bang Song terbangun dengan keadaan dada sebelah kirinya sakit, dengan rasa kecewa dan pasrah dengan keadaan. Karena hanya ada dirinya seorang diri di pulau yang sangat liar itu. Dia bangkit menuju kapal La Virginie, mencari-cari alat ataupun bahan yang dapat dia gunakan untuk membuat kapal. Pada akhirnya, Ho Bang Song membuat kapalnya sendiri dengan ukuran yang ideal untuk dirinya sendiri yang diberi nama Le Vaisseau. Namun, takdir tidak berpihak padanya pada saat itu. Ternyata kapal Le Vaisseau terlalu rapuh untuk bisa mengambang di atas air. Karena gagal membuat kapal Le Vaisseau, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Ho Bang Song adalah bertahan hidup. Bagaimana dia berdamai dengan alam dan juga nasib yang sudah menimpanya. Dia melakukan banyak aktivitas dan berbagai cara untuk bisa tetap hidup di pulau liar itu sendirian. Hari demi hari berlalu, Ho Bang Song mulai bisa menerima dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dia melakukan berbagai aktivitas seperti bercocok tanam, memiliki ladang untuk ternak kambing-kambing liar yang ada di situ, dan memiliki cara untuk mengetahui waktu pada saat itu, walaupun tidak sedetail dengan hari, bulan, dan tahun. Lalu, ada mukjizat besar yang dia terima, yaitu dia melihat anjing yang bernama Ten. Anjing itu merupakan anjing yang dibawa dari kapal La Virginie. Ternyata anjing tersebut masih hidup. Genap 1000 hari Ho Bang Song hidup di pulau liar itu. Dia memiliki ide untuk membuat piagam Pulau Speranza yang berisi 5 pasal, di mana pasal-pasal ini mencakup tentang seluruh kehidupan dan lebih cocok dengan piagam yang ada di sebuah negara. Tapi dia membuat untuk Pulau Speranza ini sendiri. Dia mengangkat dirinya sebagai gubernur dan dia berharap dan menunggu ada rakyat yang datang untuk hidup bersama di Pulau Speranza itu. Waktu terus berjalan, Ho Bang Song sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang dia lakukan di pulau liar itu sendiri. Dan pada suatu hari, Ho Bang Song melihat dua kapal suku Indian yang berjalan mendekat menuju Pulau Speranza. Dia melihat dari balik benteng yang dia buat sendiri. Dia melihat menggunakan teropong bahwa suku Indian tersebut sedang melakukan ritual magis. Ritual magis yang dimaksud di sini adalah mereka akan menuduh salah satu orang yang kulitnya paling gelap atau paling hitam, dan dia akan disalahkan atas dasar segala bencana alam yang menimpa mereka dan juga kesalahan-kesalahan dalam dunia ini. Dia akan didorong ke api yang sedang membara
lalu jasadnya akan dibuang ke laut atau ke tempat yang dekat dengan ritual itu terjadi. Peristiwa ini yang menjadi cikal bakal pertemuan antara Robinson dan juga Vendredi. Jadi, orang yang dituduh di dalam kapal itu adalah Vendredi. Namun, Vendredi bisa menyelamatkan diri dan dia berlari menuju ke dalam pulau dan akhirnya diselamatkan oleh Robinson. Pada saat itu juga Vendredi memiliki hutang budi kepada Robinson dan dia akan setia kepada Robinson dan hidup menjadi rakyat di Pulau Speranza tersebut. Dan kenapa dia diberi nama Vendredi? Karena pada saat ditanya oleh Robinson, dia tidak bisa berbicara dan dia juga tidak mengerti siapa namanya. Lalu Robinson memberi nama dia Vendredi karena peristiwa itu terjadi di hari Jumat. Pada akhirnya mereka hidup berdampingan, Robinson sebagai gubernur dan Vendredi sebagai rakyat. Di sini Vendredi diajarkan oleh Robinson untuk bisa berbicara, terutama berbicara bahasa Inggris dan juga berpakaian selayaknya manusia. Mereka hidup berdampingan di Pulau Speranza itu, yang sebenarnya dua manusia ini memiliki kepribadian yang berbeda. Robinson adalah sosok yang sangat berprinsip teguh, beragama, dan juga selalu membuat dirinya untuk tetap produktif. Sedangkan Vendredi adalah sosok yang sangat absurd, melakukan segala kegiatannya dengan seenaknya, dan dua orang yang berbeda ini bertemu dan hidup bersama berdampingan di pulau liar itu. Namun pada akhirnya kedua pria ini dapat saling menerima satu sama lain dan hidup bersama dengan segala aktivitas yang mereka lakukan. Peristiwa kedua yang cukup menegangkan hadir kembali untuk Robinson dan juga Vendredi karena ada dua kapal yang menghampiri Pulau Speranza. Robinson takut kalau suku Indian tersebut kembali lagi, tapi ternyata dugaannya salah. Yang datang adalah kapal Whitebird oleh William Hunter dari Blackpool. Pada saat itu juga Robinson langsung bertanya kepadanya, "Tanggal berapa sekarang?" Lalu dia menjawab, "Hari Sabtu, tanggal 22 Desember 1787. Otak Robinson langsung bekerja dengan kecepatan tinggi. Kapal La Virginie karam pada tanggal 30 September 1759. Jadi, tepat 28 tahun, 2 bulan, dan 22 hari yang lalu, kapal itu karam dan Robinson hidup di pulau liar itu. Sekumpulan orang-orang dari kapal Whitebird disambut baik oleh Robinson dan juga Vendredi. Dan di sini William Hunter menawarkan agar Robinson bisa ikut di kapal mereka dan melanjutkan perjalanannya. Namun, Robinson menolak karena dia merasa bahwa hatinya, kenyamanannya sudah berada di Pulau Speranza ini. Namun ternyata itu tidak terjadi dengan Vendredi. Vendredi justru terpikat dengan kapal Whitebird yang super sangat amat cantik dengan desain putih yang sangat megah. Yang awalnya Robinson berpikir bahwa Vendredi akan tetap hidup bersama di Pulau Speranza, tapi ternyata pada suatu malam Robinson tidur, semuanya tidur. Di pagi harinya saat terbangun, semuanya sudah pergi. Kapal Whitebird dan juga Vendredi meninggalkannya. Namun terdapat peristiwa menakjubkan di balik itu, karena pada saat pagi itu, saat kapal Whitebird dan juga Vendredi pergi, ternyata ada salah satu anak yang bernama Jean Japef, di mana dia adalah sosok yang dimana perawakannya itu seperti dengan Vendredi, berkulit gelap
dan dia juga sebagai budak di kapal tersebut. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa hidup di kapal tersebut. Akhirnya dia menyelinap pergi dari kapal Whitebird pada saat malam hari dan dia bersembunyi di Pulau Speranza. Robangsong sangat senang karena dia menemukan sosok lagi, orang lain yang bisa menggantikan Vendredi. Dan pada saat itu Jean Neljapev diberi nama Dimanche karena pada saat itu adalah hari Minggu, hari berpesta, tawa, dan juga permainan. Sampai kapanpun kau akan tetap kuanggap sebagai hari Minggu, kata Robangsong. Tema dari novel ini adalah petualangan, peradaban, dan juga kehidupan liar yang dirasakan oleh tokoh Robangsong dan juga Vendredi. Untuk tokoh sendiri sebenarnya berfokus pada tokoh utama yaitu Robangsong dan juga Vendredi, namun di sisi lain juga terdapat tokoh-tokoh tambahan. Robangsong sendiri merupakan sosok yang sangat berprinsip, beragama, dan juga sangat produktif. Dia tidak akan membiarkan dirinya untuk bermalas-malasan. Vendredi adalah sosok yang absurd, hidupnya penuh dengan kegembiraan, semua dianggap santai, dan dia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan seenaknya. Kemudian ada Kapten Van Diesel, dia merupakan kapten dari kapal La Virginie, dan juga ada Kapten William Hunter, yaitu kapten dari kapal Whitebird. Dan yang terakhir ada tokoh Dimanche, yaitu seorang anak yang dapat melarikan diri dari kapal Whitebird, namun tidak diceritakan bagaimana penokohannya. Terdapat juga anjing kecil yang bernama Ten, hewan yang super aktif dan penurut atas segala ucapan Robangsong dan juga Vendredi. Alur yang dibawakan oleh novel ini adalah alur maju atau progresif, di mana kita dapat mengetahui runtutan kisah hidup atau perjalanan petualangan Robangsong dan juga Vendredi di Pulau Speranza. Untuk latar, terdapat 3 latar tempat, waktu, dan juga suasana. Latar tempat dimayoritasi di Pulau Speranza, di dalam kapal, dan juga di pantai. Kemudian untuk latar waktu, tidak terlalu spesifik, cuma disebutkan di malam hari, di pagi hari, pada tanggal-tanggal tersebut. Dan untuk latar suasana, di awal sangat amat dimayoritasi dengan rasa kecewa, pasrah atas segala peristiwa yang menimpa Robangsong. Kemudian seiring berjalannya waktu, terdapat suasana-suasana bahagia karena Robangsong bertemu dengan Vendredi, dan juga di akhir dia bertemu dengan Dimanche. Untuk sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena di sini penulis atau penerjemah mengetahui segalanya tentang tokoh, mulai dari perasaan dan juga aktivitas, dan di sini tidak menggunakan kata aku atau saya, melainkan langsung merujuk pada dia atau Robangsong, Vendredi, Dimanche, dan sebagainya. Untuk gaya bahasa sendiri cenderung deskriptif, yaitu menceritakan tentang perjalanan petualangan hidup mereka di Pulau Speranza, dan terdapat beberapa istilah yang menggunakan bahasa Prancis seperti penamaan yaitu Vendredi, Dimanche, kemudian kapal-kapal La Virginie, Le Bastion, dan lain sebagainya. Amanat yang dapat ditarik dari novel ini, dari kisah Robangsong dan juga Vendredi, bahwasanya kita sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita akan selalu membutuhkan orang lain, dan selalu berprinsip bahwa dimanapun kita berada, kalau misalnya hati kita sudah nyaman,
hati kita berdamai, maka lakukanlah hal tersebut. Dan yang terakhir, sebenarnya apapun yang kita kerjakan atau lakukan yang sebenarnya itu memberatkan diri kita sendiri atau kita melakukannya dengan secara terpaksa, justru itu yang membentuk jati diri kita. Seperti contohnya pada sosok Robangsong yang awalnya dia terpaksa melakukan hal ini itu untuk kehidupannya, untuk bertahan hidup di Pulau Speronza, justru yang membuat dia nyaman dan dia tidak ingin pergi dari Pulau Speronza itu sendiri. Menurut saya, novel ini sangat menginspirasi bagi pembacanya, karena dari novel ini kita belajar bahwa sebagai manusia kita harus bisa berusaha dan berjuang untuk nasib kita diri sendiri. Kita bebas dan kita memiliki pilihan atas hidup kita, ditambah kita juga pasti membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita belajar untuk saling terbuka dan juga komunikasi yang baik dan untuk mencapai musyawarah yang mufakat. Karena pasti dalam kehidupan Robangsong dan juga Fang Zedi ini mereka memiliki masalah dan juga cekcok di antara keduanya yang pastinya dapat diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Keunikan dari novel ini sangat banyak menurut saya. Yang pertama, novel ini berhalaman tidak terlalu banyak, hanya sampai 135 halaman. Yang kedua, dalam penamaan nama seseorang, yaitu dinamai dengan nama hari, ada Fong Zedi dan juga Di Mongs. Kemudian penamaan nama benda seperti kapal La Virginie, kapal Le Bassion, dan juga Pulau Speronza. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penokohan antara Robangsong dan Fong Zedi yang sangat amat berbeda disatukan dalam novel ini, di mana kisah ini menceritakan kehidupan mereka berdua yang harus bersama di dalam pulau itu dengan penokohan yang berbeda, sangat amat berbeda. Alur yang dibawakan juga unik dengan alur maju dan kisah-kisah yang sangat extraordinaire, karena Robangsong juga membuat piagam untuk pulau tersebut, padahal pulau tersebut hanya berpenghuni 2 orang itu. Novel ini juga tidak membosankan karena setiap bagiannya itu hanya 2 lembar sampai 3 lembar dan hanya mencapai 35 bagian. Ceritanya juga dikemas semenarik mungkin, di mana kehidupan mereka, petualangan mereka di Pulau Speronza dimayoritasi dengan berbagai kegiatan yang berbeda. Jadi sebagai pembaca kita tidak bosan karena ceritanya itu tidak disangka-sangka. Jadi setelah ini mereka akan seperti ini, setelah ini mereka akan seperti itu. Jadi benar-benar penulis di sini memberikan banyak aktivitas yang tidak membosankan untuk pembaca. Satu kekurangan menurut saya adalah buku ini hanya hitam putih, ya mungkin karena sebuah kisah mereka jadinya dibuat hitam putih dan hanya beberapa gambar itu aja, gambarnya mengenai tentang tanda-tanda tangan, ada awas, terus kita harus bersembunyi. Jadi menurut saya sebagai orang yang suka membaca buku berwarna-warni dan dengan gambar, ini merupakan novel yang sedikit kurangnya dalam hal gambar, tapi secara keseluruhan untuk kisah, alur, dan lain sebagainya super.